selanjutnya kepada Carut diperkenalkan untuk membuka lebih luas tentang tema tentang pahlawan itu bagaimana. Monggo Carut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada para alim, para sepuh, ini sepuh, teman-teman, mas-mas, adik-adik juga yang saya hormati dan saya cintai. Terkait tema pada malam hari ini, tadi sudah dijelaskan dalam mukadimah oleh Mas Purwanto bahwa malam hari ini kita kan ada 3 tipe, kalau saya boleh mengatakan semacam 3 tipe pahlawan. Jadi ada yang dari kata pahlawan, ada pahlawan, terus ada pahlawan. Jadi orang sih mengenai ibu-ibu pahlawan aku dong. Sampai kan sudah satu dia nggak saya ambil saya potong berdana. Beriki. Dari tadi kan kalau menurut kamus tadi kan pahlawan adalah pejuang yang gagah berani dalam membela kebenaran. Yang kedua adalah pejuang yang gagah berani. Jadi kalau orang menonjol dalam membela kebenaran, berarti syaratnya kan kebenaran. Begitu dia berjuang, berkorban, melakukan sesuatu, tapi tidak dalam hal kebenaran, maka dia batal jadi pahlawan. Sementara yang kedua yang pejuang yang gagah berani dalam membela negara, dalam membela negerinya, itu tidak mempersyaratkan kebenaran, tetapi karena cinta tanah air. Kalau dalam bahasa barat istilahnya patriot. Orang yang pasukan yang diterjunkan di Irak pada waktu itu, bagi Irak, bagi masyarakat Irak, itu kan bukan pahlawan. Bahkan tentara yang diterjunkan ke Irak juga banyak yang sebetulnya dia tidak sesuai dengan hati nuraninya. Tapi karena dia melakukan sesuatu demi cinta negaranya, demi program negaranya, mereka disebut patriot oleh negaranya. Seperti di Timah tadi, tentara Belanda pada waktu itu kan, bagi Belanda itu tentang pahlawan, bagi kita penjajah dan penindas. Sementara Pangeran Diponegoro bagi mereka adalah penjahat perang atau pemberontak. Kalau dalam dunia pewayangan kita bisa melihat Adipati Karno. Adipati Karno kan tidak melihat bahwa Rahwana itu atau Rahwana itu keliru. Dia tidak melihat benar apa salah Rahwana. Dia tahu Rahwana salah menculik Sinta, tapi karena cinta tanah airnya, dia perang membela Rahwana. Nah, itu dalam konteks tadi itu patriot, patriotisme, jiwa kepahlawanan karena cinta tanah air. Sementara yang pahlawan, jadi orang yang menebar pahala, menebar kebaikan dan membela kebenaran, mungkin diwakili oleh Wibisana. Dia melihat saudaranya sendiri Rahwana itu keliru, maka dia perang di pihak Rama. Itu kalau dari sisi pewayangan. Tapi kalau dari sisi lain, seperti Batman, Superman, itu apa? Itu patriot apa pahlawan? Pahlawan kebenaran. Pahlawan anak-anak. Biru.
istilah yang lain lagi itu hero. Kan ada berbagai macam jenis kepahlawanan. Nah, tetapi ada satu titik di pengertian pahlawan baik dari bahasa Sanskerta maupun yang diadopsi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada satu poin, pahlawan adalah apapun saja yang lagi, tapi satu poinnya adalah membela kebenaran. Cuma kalau diperdebatkan lagi ya kebenaran menurut siapa? Nanti ke sana loh. Kita di Maya ini kan kita mencoba mencari kebenaran yang sejati istilahnya gitu. Bukan kebenaran bener karepe dhewe, bukan kebenaran bener karepe wong akeh tok, tapi nek iso ya bener kan sejati. Salah satu contoh lagi, 10 November yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan, itu yang kita tahu, yang kita kenal pahlawannya siapa? Yang paling menonjol yang dikenal Bung Tomo. Mungkin teman-teman ada yang pernah membaca, Bung Tomo itu sebetulnya semacam humas. Dia tidak berani bertindak apapun, dia tidak berani menyampaikan apapun kalau tidak diperintah oleh Bapak namanya Bapak Sularso. Yang belum pernah baca, tolong dicari. Jadi Bung Tomo berbuat apapun, melakukan apapun, itu atas perintah Pak Sularso. Karena dia fungsinya sebagai humas untuk menyampaikan pesan-pesan perjuangan kepada masyarakat melalui corong RRI yang kita kenal dengan takbirnya dan lain sebagainya itu. Sementara Sularso, dia nggak berani memutuskan atau memerintahkan kepada Bung Tomo apapun juga tanpa direstui, diizini oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sing biasa golek-golek buku, maca-maca pustaka, tulung golek. Tapi kenapa yang dikenal sebagai pahlawan di 10 November Hari Pahlawan itu hanya Bung Tomo? Kenapa Sularso enggak? Kalau Hadratus Syekh ada kan? Karena resolusi jihadnya. Kemudian karena resolusi jihad itu mendorong para pemuda, para pasukan Sabrina, pasukan Hizbullah, tentara rakyat dan lain sebagainya yang di radius 90 km pada ke Surabaya untuk membantu perang. Itu ada, tapi Pak Sularso tidak ada. Seperti tadi mungkin Mas Widi kita sebut bahwa pahlawan itu harus kudu tercatat kan. Cuma kita sebagai generasi muda, generasi yang belakangan, sebisa mungkin kan kita mencari terus saja untuk sokongan yang bisa kita. Itu kalau kita mau ngomong yang lebih besar adalah pahlawan untuk yang lebih luas ke dalam kebangsaan. Terus satu lagi, sebetulnya malam ini kan tema pahlawan itu kan tidak hanya untuk Hari Pahlawan, karena di bulan November ini kan ada dua yang kita peringati, satu Hari Pahlawan dan nanti tanggal 20 Maulid Nabi. Jadi tema malam ini pahlawan sebetulnya untuk kedua itu, jadi pahlawan dalam konteks keislaman gimana sebetulnya itu. Karena di Mukadimah tadi kan ada pahlawan yang di Islam tidak ada secara khusus membahas tentang apa itu pahlawan, tetapi di situ disebut mujahid, di situ disebut orang-orang yang berjasa, yang berjuang kepada negara, kepada bangsa dan kepada agamanya dan lain sebagainya. Kalau menuju ke sana, otomatis pahlawan yang siapapun juga ya harus bermuaranya atau mencontohnya kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah sesuatu hasanah bagi kita semua.